Tuhan, hamba tidak tahu ketika Engkau mendengar kami menaikkan pujian yang baru saja kami naikkan. Ketika kami berkata Engkaulah Tuhan, Engkau adalah Raja kami. Dan kalau benar Engkau adalah Tuhan dan Engkau adalah Raja kami, maka Tuhan, Engkau berdaulat penuh atas hidup kami. Itu artinya Tuhan, Engkau bisa lakukan dan Engkau apapun dalam hidup kami, hanya Engkau yang boleh mengontrol, mengarahkan. Tuhan, berapa banyak dalam hidup kami Tuhan, kami menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kami masih hanya mengikuti kedagingan kami, mengikuti dorongan hati kami, mengikuti kemauan kami. Hamba sungguh berdoa Tuhan menolong melalui puji-pujian rohani, melalui firman Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan. Tolong ingatkan kami, tolong teguhkan kami, tolong arahkan kami terus menerus. Bahwa hidup kami saat ini bukannya hidup kami lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Dan kalau Kristus hidup di dalam kami, maka Tuhan, seharusnya pikiran kami, seharusnya perkataan kami, seharusnya tingkah laku kami, hidup kami hanya terkontrol, hanya diarahkan, diatur oleh Engkau. Karena itu hamba sungguh berdoa, tolong kami terus dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, terus arahkan kami agar sungguh Engkau menjadi Raja dan Tuhan kami. Engkau sungguh mengontrol kami secara total, karena Engkau berdaulat penuh atas kami. Dan hamba sungguh berdoa, biarlah firman yang akan kami renungkan saat ini kembali Tuhan boleh mengkonfirmasi, meneguhkan kami, sehingga arah hidup kami hanya menjadi arah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan. Hamba sungguh berdoa, berkati setiap kami. Setiap kami yang ada di gerejamu ini, di ruang ibadah yang Roh Kudusmu boleh bekerja dengan leluasa. Setiap jemaat yang ada di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Roh Kudus bekerja juga dengan luar biasa. Dan Tuhan taruh firman-Mu, firman yang hidup itu di dalam bibir mulut hambamu, sehingga hanya kuasa Tuhan, hanya hadirat Tuhan yang boleh dinyatakan. Berkatilah Tuhan, berkatilah saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa, kami sungguh memohon kepada Engkau. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan khotbah di bukit, saudara, dan kita sampai di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Ini adalah ucapan bahagia yang kelima, Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, kalau saudara ingat di dalam awal daripada ucapan bahagia ini, saudara, maka saya memberikan penegasan bahwa ketika bicara ucapan bahagia, saudara, ini bicara mengenai satu, saya berikan gambaran seperti Notre Dame Church yang tahun 2019 yang lalu kebakaran, dan kemudian gereja yang agung, gereja yang begitu luar biasa itu kemudian menjadi gereja yang kebakaran, dan kemudian renovasi, kemudian rekonstruksi yang harus dilakukan. Saudara, itu menjadi satu bagian yang sangat panjang dan sangat mahal. Nah, saudara, saya percaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita ditebus oleh Tuhan, kita juga mengalami rekonstruksi. Sebagai anak Tuhan, ketika kita menjadi orang percaya, kenapa kita masih ada dalam dunia? Jawabannya, dosa menghanguskan, menghancurkan hidup kita, sehingga darah Kristus menjadi darah yang merubah hidup saudara. Menjadi Kristen bukan sekedar kita masuk surga, karena kenyataannya kita belum sampai ke sana. Kita masih ada dalam dunia. Menjadi Kristen berbicara mengenai kita dipugar kembali, kita direkonstruksi kembali, kita direnovasi kembali, kita diperbarui kembali, sehingga hidup kita menjadi hidup yang agung, hidup kita menjadi hidup yang mulia, hidup kita menjadi hidup yang memancarkan Kristus tersebut. Nah, saudara, dalam konteks itulah kita melihat berbicara mengenai
Kalimat-kalimat ucapan bahagia. Dan kalimat pada hari ini adalah berbicara mengenai murah hati, bicara mengenai belas kasihan, bicara mengenai mercy. Berbahagialah mereka atau orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan daripada Allah. Saudara, apa maksudnya sebenarnya? Apa yang harus kita rekonstruksi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya ketika bicara mengenai murah hati tersebut? Saudara, bagian yang pertama yang saya ingin ajak kita melihat bicara mengenai murah hati, saudara, maka murah hati itu bicara mengenai satu realitas, keberadaan murah hati itu dengan realitas sesama di sekeliling kita. Nah, saudara, kalau kita melihat dalam Alkitab, kadangkala kata murah hati itu adalah kata yang begitu dekat dengan kata anugerah. Jadi murah hati adalah mercy, atau lebih tepatnya belas kasihan. Saudara, kadangkala kata ini agak sedikit campur aduk dengan realitas anugerah. Saudara, itulah sebabnya D.A. Carson di dalam commentary berkaitan dengan khotbah di bukit, di dalam poin ini dia memberikan penegasan dahulu. Sebelum memahami murah hati, kita harus mencoba untuk melihat, membedakan antara murah hati dan yang namanya anugerah, grace and mercy. Nah, saudara, ketika bicara mengenai murah hati dan anugerah, boleh saya katakan adalah begini. Ketika bicara mengenai murah hati dan anugerah, maka murah hati anugerah itu berkaitan dengan satu realitas kasih yang dinyatakan pada seseorang, dan seseorang itu sebenarnya menyadari dia tidak layak. Sebenarnya dia tidak layak untuk menerimanya. Dia begitu rusaknya, dia begitu tidak benarnya, tetapi kasih Allah itu dinyatakan. Itu adalah bicara mengenai anugerah. Jadi anugerah berkaitan dengan ketidaklayakan seseorang, dan ini semua kita. Kadangkala kita berpikir kita layak mendapat sesuatu, kita layak diperlakukan sesuatu. Nah, saudara, bicara mengenai anugerah, bicara mengenai satu kondisi kita nggak layak sama sekali. Jadi kasih berkaitan dengan ketidaklayakan. Tapi bicara mengenai mercy, bicara mengenai belas kasihan, ini bicara mengenai realitas kasih dikaitkan dengan kondisi yang penuh penderitaan, kondisi yang penuh kesulitan, kondisi yang penuh tidak berdaya, di mana kasih itu kemudian dinyatakan. Saudara, sehingga bagi saya ketika bicara mengenai perbedaan ini, boleh kita katakan begini. Ketika bicara mengenai anugerah, saudara, maka ini kita berkaitan dengan objek yang tidak layak. Dan umumnya kata anugerah, maka kita melihat ini hanya unsur vertikal. Allah memberikan anugerah kepada kita, dan kita tidak berikan anugerah kepada sesama. Karena kita semua dengan sesama adalah tidak layak. Jadi anugerah itu berkaitan vertikal, hanya vertikal, di mana kita menjadi objek daripada penerima kasih, objek yang tidak layak tersebut. Tetapi ketika bicara mengenai mercy, bicara mengenai belas kasihan, bicara mengenai kemurahan hatian, maka kita menjadi objek, tapi kita juga menjadi subjek. Jadi kita mengalami anugerah Allah, kita mengalami belas kasihan Allah, mengalami kemurahan Allah, dan kemurahan Allah itu kita bagikan. Jadi saudara perhatikan di sini, anugerah, kita mendapat anugerah dari Allah dan kita tidak bagikan anugerah. Kita meresponi anugerah dengan hidup yang benar. Tetapi anugerah kita tidak bagikan. Tapi ketika bicara mengenai murah hati, bicara mengenai belas kasihan, kita mendapatkan kebaikan Allah, kita mendapatkan kemurah hatian Allah, kita mendapat belas kasih Allah, dan belas kasih Allah itu kita bagikan. Jadi saudara, di sini ketika bicara mengenai mercy, ketika bicara mengenai murah hati, ketika bicara mengenai belas kasihan, ini kita bicara mengenai kita mengalami belas kasihan, tetapi kita juga harus menyatakan belas kasihan itu. Dan saudara, disinilah sebenarnya perbedaan belas kasihan, perbedaan murah hati, berbeda dengan orang-orang dunia yang, saudara, ada orang-orang yang punya karakter murah hati. Ya. Ketika melihat orang yang susah, ketika melihat orang yang menderita, ketika melihat orang yang tidak berdaya, maka dia tergerak untuk kemudian menolong. Jadi ini karakter murah hati. Tapi ini bukan sekedar hanya tipe pribadi, ini bukan hanya karakter seseorang, tapi lebih daripada itu, ketika bicara berbahagialah orang yang murah hati, ini adalah bicara kita yang mengalami kebaikan Allah, kita yang mengalami kasih Allah, kita yang mengalami murah hati Allah. Dan kalau kita sudah menerima murah hati, maka kita harus membagikan murah hati tersebut. Saudara, disinilah sebenarnya keindahan daripada ucapan bahagia ini. Bukankah setiap kita mengalami kasih Allah, kebaikan Allah dari hari ke hari? Saudara, tadi sebelum mulai ibadah ini saya sempat bercakap-cakap dengan beberapa jemaat. Ada seorang jemaat yang ketika saya bercakap, saya bertanya, bagaimana kabar kamu?
Saya senang dia jawab, kalau nggak salah katanya ya, tapi konotasinya kayak begitu. Ya, dia berkata luar biasa, begitulah, luar biasa, dan ada ekspresi sukacita tersebut. Saudara, kadang-kala kata luar biasa kita biasa kata, bagaimana kabarmu? Orang Kristen berkata luar biasa. Kita exciting, Tuhan baik. Tapi ingat, Tuhan baik bukan hanya berhenti engkau jawab luar biasa. Tuhan baik kalau engkau mengalami kebaikan Tuhan, engkau menjadi objek daripada luar biasa itu. Maka luar biasa itu harus kemudian engkau bagikan. Luar biasa itu harus juga engkau nyatakan. Engkau bukan hanya jadi objek, saya bukan hanya jadi objek, tapi kita menjadi subjek. Nah, saudara, ketika berbicara menjadi subjek inilah, maka kita melihat di sinilah kebahagiaan daripada orang yang murah hati. Dan ketika bicara menjadi subjek, saudara, maka saya percaya kehidupan Kristus menjadi satu keteladanan daripada belas kasihan tersebut. Saudara, dan ayat yang saya catat di situ Matius 9:36, menurut saya satu ayat yang menggambarkan seperti apa belas kasihan. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, dikatakan Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, dan berinteraksi dengan manusia yang ada. Alkitab berkata, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, beberapa tahun yang melampau ketika membaca ayat ini, saudara, ayat ini tuh begitu menjadi ayat yang sangat menyadarkan saya. Menyadarkan dalam pengertian apa? Ketika saya berjumpa dengan manusia, berjumpa dengan orang sekeliling, apa yang saya lihat? Saudara, dan disinilah menurut saya, setiap kali membaca ayat ini saya diingatkan, dan saudara, hal yang saya ingin tegaskan di sini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, Alkitab berkata Yesus melihat mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Setiap kali Yesus melihat manusia, setiap kali Yesus berjumpa dengan manusia, yang Yesus lihat adalah orang-orang ini adalah orang yang membutuhkan uluran tangan kasih. The mercy of God itu selalu manusia butuhkan. Nah, saudara, inilah yang menjadi sebenarnya mata Kristus. Inilah yang sebenarnya menjadi mata yang harusnya saudara dan saya kemudian miliki ketika berinteraksi dengan manusia, saudara. Dan ketika mencoba memikirkan realitas manusia, saudara, maka saya dapati itu betul sekali, ya. Saudara, tidak ada satu manusia pun yang bisa lepas daripada tiga kategori ini. Tidak ada satu manusia pun yang bisa lepas. Manusia punya kebutuhan akan jasmani secara fisikal. Mungkin kehidupan finansial dia untuk mencapai rencana masa depan, ataupun mungkin berkaitan dengan limitasi fisik. Ketika kita menjadi tua, atau tidak hanya tua, manusia berhadapan dengan sakit penyakit, sehingga orang yang berhadapan dengan sakit penyakit secara fisikal, orang berhadapan dengan masalah finansial, mereka butuh lawatan Tuhan, butuh belas kasihan. Saudara, kalau mereka finansial cukup oke, fisikal cukup baik, maka dia tidak bisa lepas daripada kebutuhan emosional. Berapa banyak orang secara ekonomi baik, tetapi dalam relasi suami istri, relasi dengan sesama, relasi dengan teman bisnis, barangkali relasi dengan saudara, banyak orang yang mengalami luka-luka batin, mengalami sakit hati di dalam hidup dia. Nggak bisa lepas. Kalaupun dia rasanya oke finansial, dia oke secara emosional, maka kita juga mendapati ada realitas spiritual, rohani, di mana manusia hidupnya kosong. Pernahkah engkau letih dalam hidup ini? Engkau punya semuanya, tapi kadang-kadang pikir, hidup itu apa sih sebenarnya? Hidup itu apa sih sebenarnya? Saudara, manusia nggak bisa lepas daripada semuanya ini. Dan mestinya inilah yang menjadi mata dan kepekaan yang harusnya kemudian kita miliki. Ini yang ketika bicara mengenai berbahagia yang murah hati, yang kita direkonstruksi kembali. Ini panggilan kita. Apakah engkau hanya lihat, wih, dia kaya loh. Wih, dia hebat loh.
Wih, dia sukses loh. Saudara, mungkin tampakkan orang itu dia kaya, dia hebat, dia sukses, dia berhasil. Tapi saudara, saya rasa kita harus melatih mata kita, melatih kepekaan untuk Tuhan. Berikan saya mata Kristus untuk melihat dia. Sehingga ketika saya punya mata Tuhan, di situ saya bisa menjadi satu tangan Tuhan. Saya bisa menjadi wujud sentuhan daripada divine mercy. Setelah ketika membaca ayat ini dan memberikan judul ayat ini, saya memberikan judul Touches of Divine Mercy. Satu sentuhan belas kasihan ilahi. Sentuhan tangan Allah. Ketika tangan Allah menyentuh setiap manusia, di situ manusia akan mengalami kehangatan kasih dan kebangunan rohani dalam hidupnya. Dan inilah panggilan saudara dan saya. Inilah apa yang Tuhan kemudian inginkan di dalam hidup kita. Dan kalau kita perhatikan kembali di dalam ayat tadi, saudara, maka ayat tadi adalah ayat yang kemudian berbicara mengenai Yesus melihat mereka letih dan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Mata yang tajam memandang kebutuhan manusia, mata yang peka terhadap kebutuhan manusia, itu membuat hati Kristus kemudian tergerak. Dan disinilah sumber daripada belas kasihan, sumber daripada murah hati. Kemurahan hati yang hanya terjadi dengan sesungguhnya kalau itu keluar daripada hati yang melihat kebutuhan manusia, hati yang mengalami cinta Tuhan, dan hati yang kemudian terekspresi di situ. Saudara, kalau kita melihat hidup Yesus, saudara akan mendapati setiap jejak hidup Yesus adalah jejak-jejak yang penuh dengan belas kasihan tersebut. Yesus ketika orang lapar, Yesus tergerak hatinya. Ketika Maria Marta mengalami kedukaan karena Lazarus kokoh mereka meninggal, Yesus menangis. Ketika ada orang buta, ketika ada perempuan berzina yang mau dirajam seperti itu, Yesus tergerak hati. Hati Yesus adalah hati yang kemudian benar-benar terekspresi itu di dalam kehidupan. Terekspresi itu dalam satu tindakan nyata. Terus bagian yang pertama daripada realitas ini, saya ingin coba kita berpikir, seberapa banyak hidup saudara dan saya seperti gambar hidup Kristus. Seberapa banyak gitu loh. Atau jangan-jangan menurut saya hidup kita, saya mendapati hidup manusia kerap kali menjadi hidup yang kita mungkin hanya cuek dan masa bodoh. Kita apatis dengan dunia sekeliling. Atau bahkan mungkin kita memikirkan diri sendiri, boro-boro pikir orang lain musuh. Diri sendiri aja udah setengah mati. Atau lebih cilaka lagi, kita hanya memikirkan benefit kita. Hanya memikirkan keuntungan kita. Di mana hati yang belas kasihan? Saudara, ketika Yesus berkata berbahagialah orang yang murah hatinya, Yesus kembali menekankan ini identitas hidup saudara dan saya. Saudara dan saya tidak dipanggil hidup hanya untuk menikmati dunia. Dunia perlu kita nikmati. Kita tidak meninggalkan dunia, kita tidak alergi dengan kenikmatan. Tapi kalau kenikmatan hanya memuaskan diri, problem. Engkau tidak menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Itulah sebabnya saya beberapa kali dalam khotbah kadang-kala saya harus berkata, ada orang yang kaya luar biasa tapi justru berdosa luar biasa. Karena apa? Engkau tidak mengerti arti kekayaan itu. Ada orang yang memiliki talenta yang begitu banyak dan hanya untuk mengekspos diri. Engkau tidak mengerti arti mendapatkan talenta. Ada orang yang mendapatkan begitu banyak kebaikan Allah dan berkata seperti itu, luar biasa. Saya berkata, luar biasamu keliru. Karena luar biasamu hanya untuk memuaskan dirimu. Luar biasa hidup saudara dan saya. Luar biasa yang harus kemudian menjadi subjek daripada kemurahhatian, daripada belas kasihan. Lihatlah orang sekelilingmu dan mintalah mata Tuhan, mintalah kepekaan Tuhan. Lihat orang sekeliling dan bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan inginkan?
Saudara, saya biasa di dalam hidup saya ketika berinteraksi dengan banyak orang. Ada satu kalimat yang saya selalu katakan di dalam hati saya. Boleh dapat kembali ke slide. Ada satu kalimat yang kerap kali dalam berinteraksi saya berkata seperti ini dalam hati. Ketika ngobrol dengan seorang, Tuhan, berikan kepekaan kepada saya. Saya mesti ngomong apa sih Tuhan? Saya mesti respons apa sih? Saya mesti lakukan apa? Saudara, dan harus saya katakan saya sangat surprise. Saudara, kadangkala ada orang berkata, Musotomi, lu fasilitasi, lu kayaknya pintar ngomong. Ya oke, mungkin saya ada sedikit fasilitas, tapi ini bukan karena fasilitas saya, no. Ini bukan pintar ngomong saya, no. Tapi tahukah saudara, dalam setiap komunikasi, dalam setiap diskusi, bahkan dalam setiap pembicaraan, bahkan kerap kali khotbah seperti saya dalam sambil ngomong dalam hati, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Dan saudara, ketika merenungi sampai bagian ini, saya ingat 1 minggu terakhir baru saya lewatin dari Senin sampai hari Minggu ini. Saya berjumpa dengan beberapa orang, berjumpa dengan beberapa jemaat, saya menelpon beberapa orang, beberapa jemaat, dan saya masih ingat kembali. Ya, bagian khotbah ini baru saya finalisasi 1-2 hari terakhir, berarti artinya hari-hari sebelumnya saya belum finalisasi semuanya. Dan saya ingat kembali, iya ya, saya ngalamin hal yang sama, betul. Ketika berinteraksi dengan seseorang, ketika ngobrol dengan seseorang, ketika mengcounseling seseorang, atau bahkan saya surprise beberapa waktu lalu ada kesempatan informal, ngobrol informal begitu loh. Tapi dalam ngobrol informal itu saya langsung Tuhan pengen saya ngomong apa ya? Berikan kepekaan kepada saya, Tuhan. Apa yang harus saya sampaikan? Apa yang harus saya lakukan? Saudara, mungkin betul saya belum bisa lakukan. Saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini, tapi setidaknya ada kalimat-kalimat Tuhan yang menunjukkan kalimat belas kasihan, kalimat yang menguatkan. Saudara, dan saya berharap ini yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, jangan berpikir saudara tidak fasih lidah, saudara tidak belajar teologi. Ini bukan urusan belajar teologi, ini bukan urusan fasih lidah. Tapi kalau Tuhan bersama engkau, maka kata Tuhan, suara Tuhan, firman Tuhan akan disalurkan, dinyatakan melalui bibir mulutmu. Saudara, karena itu upayakan berelasi dengan orang. Engkau berelasi dan bertanya, Tuhan berikan kepekaan, Tuhan mau apa? Tuhan ingin apa? Saudara, ini adalah hal yang pertama. Hal yang kedua, ada 2 poin yang saya ingin kita pikirkan bersama dalam bicara mengenai murah hati tadi berkaitan dengan sesama secara global. Hal yang kedua, tidak bisa tidak bicara yang murah hati itu bicara mengenai kemurahan hatian dengan musuh. Atau barangkali belum musuh, tapi orang yang tidak kita suka. Orang yang tidak kita suka. Saudara, ketika bicara mengenai murah hati, saudara, maka salah satu gambaran Kristus yang mewakili, atau salah satu perumpamaan Kristus, contoh Kristus yang mewakili kisah murah hati, ya. Dan kisah itu banyak dilukis oleh para pelukis. Salah satu yang terkenal kisah itu adalah kisah dilukis oleh Van Gogh, yaitu kisah mengenai orang Samaria yang baik hati. Saudara, kita tahu Lukas pasal 10 ayat 25 dan seterusnya, ayat 37 bicara mengenai orang Samaria yang baik hati. Dikatakan satu ketika ada seorang yang berjalan dari Yerusalem menuju ke Yeriko, dan di dalam perjalanan itu kemudian dirampok, ya. Dia dipukul, dia dianiaya, dan dia tergeletak. Dia kondisi sekarat. Dan kisah ini menjadi menarik karena apa? Kemudian Yesus berkata, ketika orang ini sekarat, lalu ada seseorang yang melewati. Yesus berkata, lalu kemudian berjalanlah pendeta Tommy Elim, MDiv, MASFL, melewati orang itu. Dan ketika pendeta Tommy melewati orang itu, apa yang dilakukan pendeta Tommy? Pendeta Tommy cuma lewat. Dia ngomong, gue mesti mimpin KG begitulah jadinya. Pendeta Tommy cuma lewat. Yesus berkata, ada imam yang lewat. Siapa itu imam? Pendeta. Siapa itu imam? Hamba Tuhan. Pendeta Tommy lewat. Dia ngerti firman dengan baik. Tapi dia tidak murah hati.
Kisah ini kemudian berlanjut. Setelah pendeta Tommy lewat, lalu lewat Bapak Freddy Hanjaya lewat Bapak Ardi, lewat Bapak Loni, lewat Bu Desi. Majelis-majelis GKI Kelapa Gading lewat. Bukan hanya itu. Ada Pak David lewat, ya. Ada Bu Perlita lewat. Ada Caca lewat. Ada Aldo lewat. Wah, ini para pengurus yang lewat. Ini para pelayan yang lewat. Ada Josia yang lewat. Karena Alkitab berkata setelah pendeta lewat, setelah imam lewat, maka ada kelompok orang Lewi. Siapa kelompok orang Lewi? Orang Lewi adalah mereka yang melayani di gereja, mereka yang melayani di bait Allah. Artinya nih orang-orang bonafit. Ini bukan kelas sembarangan, ini bukan jemaat yang cuman Senin Kemis. Bukan Senin Kemis ya, minggu-minggu begitu ya, minggu-minggu ke gereja. Bukan hanya itu. Tapi apa artinya ketika Pak David lewat, ketika Caca lewat, ketika Aldo lewat? Apa yang terjadi? Waduh, sorry, gue mesti latihan persiapan ibadah. Saya mesti meeting Pak Sutri. Saya mesti dia lewat saja begitu. Apa yang terjadi? Dan kisah ini menjadi mengagetkan. Karena setelah kelompok-kelompok yang luar biasa melayani ini lewat, muncul siapa yang lebat? Ada seseorang yang wajahnya begitu sangar. Ada seorang Taliban yang lewat. Seorang Muslim ekstremis. Seorang kemungkinan teroris itu loh. Seorang yang bermusuhan dengan orang ini. Kalau tuh perampok melakukan begitu, mestinya seorang Taliban dia keluarin pistol, tembak, dor, selesai, lewat. Tapi kisah ini menjadi menarik karena apa? Yang musuh itu, yang paling berseberangan itu justru menyentuh orang itu, mengobati lukanya. Dan saudara kalau perhatikan gambar Van Gogh di sini, apa yang menjadi fokus dia? Fokus itu ada di tengah, di mana dia, Van Gogh mencoba menggambarkan satu tindakan yang begitu berat, harus gotong orang itu. Gotong orang itu naik ke keledai. Dan saudara, kalau saudara perhatikan ekspresi, saya nggak tahu seberapa gendut orang yang itu, ya. Cuman yang pasti kalau orang sudah agak sekarat, kita gendong tuh jauh lebih berat daripada orang normal. Ya, orang normal aja digendong udah berat. Nah, saudara, si Taliban ini menggendong orang tersebut. Dan disitulah story kemudian berlanjut. Yesus berkata, menurut kamu siapa orang yang murah hati? Saudara, ingat baik-baik, kisah orang Samaria yang baik hati adalah satu kisah yang mengingatkan. Yesus berkata, jangan kau pikir aku menghendaki persembahanmu, aku menghendaki pelayananmu. Pelayananmu baik, persembahanmu baik, tapi yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Kalau engkau dan saya tidak punya belas kasihan, percuma. Dan bahkan Yesus kemudian juga berkata bahwa belas kasihan kita itu harus kita nyatakan dengan apa? Kita mengasihi musuh kita, kita berdoa bagi mereka. Saudara, saya percaya di antara kita tidak ada yang musuhan, saling bermusuhan seperti itu. Tetapi suka atau tidak suka, ada orang yang kita senang atau tidak senang. Suka atau tidak suka, dalam gereja juga ada kelompok A, kelompok B. Bagaimana engkau melihat kelompok berseberangan? Bagaimana engkau melihat orang yang tidak engkau sukai? Yesus berkata, kasihilah dia, berdoalah bagi dia. Saudara, ucapan bahagia daripada berbahagialah orang mereka yang murah hatinya adalah satu undangan untuk murah hati itu diekspresi terhadap musuh, orang yang tidak kita sukai. Itu adalah undangan Tuhan. Itu adalah undangan Tuhan. Saudara, dan bukankah Yesus sendiri ketika dia disalibkan dengan unfair, injustice terjadi, tapi di atas kayu salib dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Saudara, kadang-kadang engkau merasa hidupmu unfair,
Hidupmu dilakukan difitnah begitu rupa. Apakah ada alasan karena engkau difitnah, engkau diperlakukan tidak adil untuk membalas bahkan menghancurkan orang tersebut? Satu-satunya pribadi yang 100% tidak bersalah, tapi mengalami konspirasi, mengalami pelecehan, mengalami satu kehancuran yang luar biasa adalah Yesus. Tapi Yesus di atas kayu salib dia berkata, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, mungkin saudara berkata, aduh Pak Tommy, ini kan Yesus, kan saya belum jadi seperti Yesus. Betul, tidak mudah. Tapi pertanyaannya, proses itu kita jalani atau tidak? Dan saya juga harus katakan, Alkitab juga mencatat, kalau saudara ingat di dalam kisah daripada Stefanus, saudara Stefanus juga kemudian menyatakan kalimat yang mirip dengan Kristus. Stefanus berkata, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saudara, gambar yang saya ambil ini adalah gambar daripada Rembrandt, ya. Ketika Rembrandt bicara mengenai kisah Stefanus. Nah, kalau saudara perhatikan, saudara, Rembrandt itu saya selalu katakan pelukis itu seperti pengkhotbah. Kalau pengkhotbah, saya khotbah secara verbal, pelukis itu khotbah secara lukisan. Dan kalau kita pelajari lukisan-lukisan pelukis seperti Rembrandt, Van Gogh tadi, lukisan mereka tuh luar biasa. Kalau kita lihat pada lukisan Rembrandt ini, saudara, maka kelihatan sekali pola yang Rembrandt coba untuk gambarkan adalah satu pola yang bersifat pola diagonal. Jadi kalau kita boleh membagi lukisan ini, kita boleh bagi begini. Ada sisi gelapnya, ada sisi terangnya. Ya, dan kita tahu bersama di dalam terang itu memang ada fokus ketika Stefanus dirajam, di highlight begitu rupa. Tapi sisi yang sama terang itu melihat wajah Stefanus yang sedang melihat cahaya ilahi. Dia dirajam, tapi dia berkata, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Apa yang menjadi kekuatan kita? Bisa mengampuni musuh, bisa mendoakan musuh. Ketika kita melihat cahaya ilahi, di situ kemudian mengalami kekuatan. Bukan karena kita, bukan karena tampang saudara dan saya baik, bukan. Tapi karena kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan. Apakah engkau sulit mengampuni suami istrimu? Atau mertuamu, menantumu? Atau teman-temanmu, teman gerejamu? Kalau engkau sulit, pandanglah kepada dia. Dan lihatlah cahaya ilahi tersebut. Saudara, lukisan Rembrandt ini ketika saya mencoba mempelajari, saudara, menarik sekali. Saudara, Rembrandt itu sebenarnya ketika melukis, dia bicara mengenai ada 22 orang di situ. Dipotong Stefanus, maka ada 21 orang. Maka 21 orang itu dibagi dalam dua kategori besar. Kategori pertama adalah eksekutor, mereka yang merajam. Ada kurang lebih 5 orang di situ. Tapi menarik sekali, ada banyak orang yang lain, 16 orang yang lain. Dia nggak rajam secara langsung, tapi indirectly. Dia cuman menonton, dia cuman mengamati, dia cuman memantau. Nah, saudara, dan kalau kita pelajari lukisan ini, di dalam pengamat yang banyak itu ada beberapa kategori, ya. Ada kategori pemimpin politik, ada kategori pemimpin agama, dan ada orang-orang yang kita tidak terlalu tahu atau orang-orang biasa. Saudara, menarik sekali. Ini kelompok-kelompok yang ada. Mereka tidak merajam, mereka bisa cuci tangan, bukan saya. Tetapi mereka ada dalam story tersebut. Bukan story belas kasihan, tapi story merajam. Story itu ada. Saya tidak langsung, saudara, dan ini yang saya temukan dalam kehidupan, berinteraksi dengan banyak orang, bahkan dalam gereja. Ada banyak orang yang luar biasa gitu. Dia tidak involved directly. Dia seperti pengamat. Ada eksekutor yang melakukan. Tetapi eksekutor itu hanya pion-pion dia untuk melakukan semua hal itu. Saudara, dan menarik daripada lukisan Rembrandt ini adalah selalu kebanyakan saya nggak tahu kebanyakan atau enggak, tetapi cukup banyak ya, ketika saya melihat lukisan Rembrandt selalu ada yang namanya self portrait, gambaran diri sendiri. Kalau saudara lihat ke gambar ini, maka ada 22 orang, tadi saya katakan
Rembrandt itu juga melukis dirinya menjadi part of the story. Nah, gambar Rembrandt itu ada di sini dia. Itu wajah Rembrandt. Boleh di zoom ke PowerPoint-nya saja. Jadi hanya nongol kepalanya doang, tapi dia dekat dengan Stefanus, dia ngelihat. Saudara, gambar self portrait ini menjadi gambar yang baik karena Rembrandt itu mengidentifikasi, kalau saya ada zaman itu, saya tuh memang saya nggak langsung eksekutor, tapi saya pengamat. Kebanyakan kita begitu. Kebanyakan kita begitu. Kita tidak menunjukkan belas kasihan, tapi kita menunjukkan kebencian, kemarahan, dan melakukan tindakan-tindakan yang menghajar orang lain, mematikan karakter orang lain. Bahkan di dalam gereja. Bahkan di dalam gereja. Bagian akhir daripada kisah ini. Selalu dalam kisah daripada Stefanus ada tokoh yang lain. Pertanyaan saya adalah, kalau saudara perhatikan gambar ini, di manakah Saulus? Saudara yang di sini mungkin lihat nggak terlalu clear ya. Tapi kalau yang di rumah boleh sedikit mendekatkan kepada layar TV, tidak perlu menjamah, tidak perlu memegang layar TV-nya, saudara lihat saja ya. Saudara lihat saja, kira-kira menurut saudara di manakah Saulus? Saudara, Saulus atau Paulus itu dia ada di agak atas tengah. Dia lagi duduk di situ. Tapi yang menariknya di dalam gambar Rembrandt, semua orang matanya, kepalanya, tindakannya terfokus kepada Stefanus yang dirajam. Tapi hanya dua orang, yaitu Stefanus, dia lihat kepada cahaya ilahi, dan Saulus yang dia setuju. Tapi ketika dia setuju tersebut, dia kaget melihat cahaya ilahi dan dia memandang cahaya ilahi. Saudara, kadangkala kita sudah terlanjur ikut dalam eksekutor atau pengamat. Saulus adalah pengamat. Tapi ketika dia berjumpa cahaya ilahi, dia bertobat. Dia memandang kepada cahaya ilahi. Saudara, kadangkala dalam hidup ini kita mungkin jadi eksekutor atau pengamat. Tapi kalau engkau berhadapan dengan hal yang engkau tahu tidak benar dan Tuhan menegur, engkau dan saya harus bertobat seperti Saulus. Kadangkala hidup kita salah, betul, tetapi kita harus bertobat. Saudara, dan menarik sekali kisah seperti ini, skisme atau kelompok seperti ini, itu tuh kerap kali terjadi. Kerap kali terjadi. Saudara, dan itu dalam sejarah gereja juga sudah dicatat seperti itu. Boleh next slide? Ini kelihatannya tidak jalan. Jadi kalau saudara perhatikan dalam salah satu gambar lagi yang saya berikan, saudara, maka di dalam gambar selanjutnya ini, ya. Jadi kalau saudara perhatikan di sini, ini gambar bicara mengenai Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Kalau tadi polanya adalah pola cenderung diagonal, ini pola vertikal. Ya. Sengaja pelukis itu sangat pintar sih ya. Ini ada bagi kayak dua kelompok. Ada kelompok Yesus menyembuhkan orang buta, tapi ada kelompok yang sebelah kiri, ya. Sebelah kanan, benar. Sebelah kiri kelompok Yesus menyembuhkan orang buta dengan murid-muridnya barangkali. Tapi kalau ada kelompok yang kanan yang mempertanyakan Yesus, apa yang Yesus lakukan? Kelompok pemimpin agama ini selalu ada. Dan saudara, itu terjadi. Yakobus dalam pasal 2 ayat 1 sampai 13 bicara begitu. Di jemaat terjadi gap. Di jemaat terjadi kelompok. Dan cilakanya gap kelompok itu buat kita saling menghakimi. Saudara, dan itulah sebabnya Yakobus kemudian berkata, tetapi yang harus terjadi adalah belas kasihan. Harus menang atas penghakiman. Jangan punya sikap menghakimi. Bukan itu panggilan kita. Jangan sikap menyudutkan orang lain. Bukan itu panggilan kita. Panggilan kita adalah menyatakan belas kasihan.
Saudara, dan saya sangat setuju dengan satu statement terakhir yang saya kutip di sini. Dikatakan mercy itu adalah sesuatu yang fundamental, sesuatu yang sangat mendasar ketika kita bicara mengenai kasih kepada Allah yang benar dan kasih terhadap sesama. Jangan bicara engkau mengasihi Tuhan kalau engkau tidak punya mercy. Jangan bicara mengenai mengasihi Tuhan kalau hidupmu hanya dipenuhi oleh kebencian, ketidaksukaan. Itu ada betul, tapi biarlah seperti Saulus melihat kepada cahaya ilahi, Saulus menjadi Paulus. Ini yang harus terjadi. Saudara, saya akan mengakhiri khotbah ini dengan satu latihan rohani. Sekali lagi, kerap kali kita mendengar khotbah, kita tersentuh, kita terinspirasi, teriluminasi. Tapi kerap kali dengar khotbah sepertinya mungkin menurutmu baik, hanya bertahan 1-2 jam. Setelah itu pulang lupa lagi. Apalagi setelah siang lunch yang enak begitu, karena keenakan lunchnya saudara udah lupa khotbah pasti. Saudara, sehingga yang saya sangat berharap khususnya di Jemaat Kelapa Gading dan khususnya saudara yang juga mungkin ikuti secara online dari gereja manapun, saudara, saya sangat berharap lakukan latihan rohani 1 bulan ke depan. Saudara, kita akan melakukan satu latihan rohani yang saya sebut latihan rohani mengenai sentuhan kasih ilahi. Sentuhan kasih ilahi. Jadi saudara, dalam satu bulan ke depan, ya, dalam 1 bulan ke depan, setiap minggu, saudara, saya minta saudara melakukan berkaitan dengan sesama. Berkaitan dengan sesama itu bisa suami, istrimu, anakmu, teman kerjamu, teman gerejamu, siapapun juga itu. Berkaitan dengan sesama. Saudara, sepanjang setiap 1 minggu, saudara coba pikirkan tindakan kebajikan apa, tindakan kasih apa yang bisa saya lakukan. Macam-macam. Kalau saudara menjadi suami yang gak pernah cuci piring barangkali, ya tapi jangan cuci piring lagi, udah ketahuan sih begitu, disuruh pendeta Tommy begitu ya. Sekali-sekali bantu istrimu mencuci piring. Istri yang jarang pijit suami barangkali, ya coba pijit. Mungkin. Anak yang kerjaan mungkin teriak mami makan melulu, saudara coba pikir, oke mami saya bantuin masak dah. Atau kalau ada rantangan datang, bantu ngambilin deh. Bantu cuci rantangan lah begitu. Atau apapun itu. Atau dalam tempat pekerjaan kalian, coba pikirkan satu kebajikan. Perbuatan kebajikan kepada siapapun, apapun, sederhana pun itu bernilai. Pikirkan, lakukan setiap minggu satu jenis kebajikan yang bisa kita lakukan. Baik suami, baik istri, baik anak, semua kita lakukan itu. Dan saudara, kita tidak hanya melakukan kebajikan, karena sambil saudara melakukan kebajikan tersebut, maka saya minta saudara sambil mendoakan, ya, sambil mendoakan. Ya, jadi boleh ke poin 1B. Jadi poin 1B adalah saudara lakukan kebajikan. Poin 1A, poin 1B adalah saudara mendoakan sambil lakukan doa singkat. Boleh dapat ditampilkan di sini. Saya nggak tahu kalau online kelihatan, yang di sini mungkin nggak muncul. Ya, jadi lakukan doa yang singkat. Doa yang singkat adalah begini. Sambil melakukan, saudara katakan dalam hati aja, Tuhan, aku mau menjadi alat kasih Tuhan. Ya, aku mau menjadi alat kasih Tuhan. Saya ingin menjadi alat kasih. Jadi saudara lakukan sesuatu, tapi doa dalam. Jadi ini bukan hanya lakukan kebajikan biasa, tapi saudara lakukan, Tuhan, saya mau menjadi alat kasih. Saya tidak hanya lakukan, tapi ini wujud kasih saya kepada Engkau. Saya mau mengasihi Engkau. Jadi itu hal yang pertama. Setiap minggu lakukan tindakan kebajikan, dan sambil melakukan, saudara katakan, aku mau menjadi alat kasih-Mu. Itu hal yang pertama. Ada A dan B. Tapi setiap minggu ada hal yang kedua. Hal yang kedua, saya percaya kita nggak punya musuh, tapi mungkin kita punya orang yang kita nggak suka. Ingat orang itu, dan dalam 1 minggu, setiap minggu, minimal 1 atau beberapa kali, sebisa mungkin, ingat dia dan saudara doakan dia, bahkan memberkati dia. Setiap minggu sampai 1 bulan. Sampai 1 bulan. Saudara, mari kita belajar mendoakan orang yang tidak kita sukai. Kalau mungkin saudara kesel dengan anggota keluargamu, entah suamimu, istrimu, mertua atau menantu, atau tetangga, atau saudara barangkali, ya saudara doakan dia. Atau mungkin di gereja,
Saudara, kita tidak bisa menghindari dan ini justru proses pembentukan Tuhan. Kalau di gereja saudara ada orang yang saudara tidak suka, mungkin bukan kelompokmu, saudara harus mendoakan dia. 1 bulan ini saya sangat berharap ini menjadi perjalanan rohani kita. Yang pertama, lakukan kebajikan dan doakan. Saya lakukan ini karena kasih kepada Tuhan. Hal yang kedua, doakan dan berkati. Bukan hanya doakan, berkati orang yang kamu tidak suka. Saudara, saya berharap kita sungguh melakukan, kita mendoakan, memberkati orang lain dan orang yang tidak kita suka. Sekali lagi saya garis bawahi, orang yang tidak kita suka. Saudara ingin bertumbuh menjadi seperti Kristus, lakukan ini, jalankan ini. Dan saya percaya inilah kerinduan kita. Adapun hidupku kini, seperti Paulus katakan, bukan aku lagi tapi Kristus. Kristus. Tuhan memberkati setiap saudara, dan di dalam setiap minggu, di dalam warta latihan rohani kami akan terus ingatkan. Setiap minggu kita upaya untuk kemudian melakukan mercy ini. Dan disitulah kita sentuhan daripada divine touch itu akan terjadi di tengah-tengah hidup kita. Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Tuhan, hamba sungguh bersyukur untuk apa yang boleh Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Dan Tuhan, ampuni kami. Karena mungkin hidup kami cuek. Kami tidak memikirkan siapapun. Kami hanya pikirkan diri sendiri. Atau bahkan hidup kami penuh dengan ketidaksukaan dengan beberapa orang, beberapa kelompok tertentu. Tuhan, hamba berdoa, 1 bulan ke depan Roh Kudus terus berkarya kepada setiap jemaat-Mu. Kami sungguh belajar menyatakan kebajikan, dan kami belajar mendoakan, bahkan memberkati orang yang tidak kami suka. Tuhan, kami tahu tidak mudah, tapi kalau Tuhan bisa mengubah Saulus menjadi Paulus, maka kami merindukan Tuhan ubah kami. Cahaya kemuliaan Tuhan yang memancar dalam hidup kami dan yang mengubah hidup kami. Hamba sungguh berdoa, Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu. Hamba tahu tidak mudah dan iblis kerap kali membawa kami melupakan semuanya. Tapi hamba berdoa 1 bulan ke depan menjadi satu perjalanan rohani yang sungguh. Kami boleh semakin serupa Kristus. Berkatilah Tuhan, berkatilah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.